Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Minti Aziza dari kelompok 8 Sejarah Aliran Psikologi. Di sini saya akan memaparkan materi psikologi modern menurut seorang ahli fisiologi yang bernama William Wundt. Nah, William Wundt ini lahir di sebuah kota yang bernama Nischarau, Jerman pada tahun 1832, di mana Wundt sendiri berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Ayahnya yang merupakan seorang pastor, ahli sejarawan, dan juga pernah menjadi seorang pimpinan di Universitas Heidelberg. Setelah mendapatkan gelar dokternya pada tahun 1857, Wundt akhirnya diangkat menjadi seorang dosen ilmu fisiologi di University of Heidelberg. Dan berkesempatan untuk menjadi seorang asisten laboratorium dari Helmholtz selama 7 tahun. Wundt berkesempatan untuk membantu penelitian Helmholtz dalam melakukan pengukuran terhadap impuls syaraf. Nah, pada saat itu pula secara mandiri Wundt ini melakukan pengukuran terhadap sistem syaraf pusat dengan menggunakan teorinya sendiri, yakni Tauffe-Meyer. Nah, di sini Wundt ini memiliki keinginan untuk membuktikan bahwa kesadaran terhadap dua stimulus yang berbeda dalam waktu yang sama ini dalam waktu yang bersamaan adalah mungkin. Jadi selama menjadi asisten Helmholtz, Wundt ini memiliki kesempatan untuk memberikan kuliah singkat pertama yang bertemakan psikologi sebagai ilmu pada tahun 1862. Nah, di tahun 1879, Wundt sendiri ini mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama yang kemudian dinamakan sebagai tahun berdirinya psikologi modern. Nah, di laboratorium tersebut, Wundt sendiri melakukan eksperimentasinya terhadap kesadaran dengan metode eksperimental introspection. Nah, adapun bagian-bagian elemen-elemen dari teori William Wundt sendiri, yang pertama ada kesadaran yang sebagai subjek matter. Nah, seperti yang disebutkan di sebelumnya, bahwa ketika William Wundt ini membantu Helmholtz yang melakukan penelitian mandirinya dengan menggunakan Tauffe-Meyer. Nah, Tauffe-Meyer ini merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan manusia dalam menyadari dua stimulus yang disajikan secara bersamaan. Nah, melalui Tauffe-Meyer tersebut, Wundt ini menetapkan bahwa ketika pendulum melintasi satu titik tertentu, maka bel akan berbunyi. Nah, partisipan penelitiannya kemudian diminta untuk mengamati dan menentukan posisi pendulum ketika bel berbunyi. Nah, hal itu dilakukan berulang kali yang hasilnya akan menunjukkan bahwa partisipan penelitian ternyata dapat memberikan penilaiannya secara konsisten. Nah, yang artinya partisipan ini mampu menyadari dua stimulus dalam satu waktu sekaligus. Nah, dari hal yang telah dilakukannya tadi, Wundt akhirnya menemukan elemen dasar dari kesadaran dan menemukan hukum yang mengendalikan elemen-elemen kesadaran tersebut sehingga menyatu menjadi kesadaran yang lebih kompleks. Jadi bagian yang kedua yakni ada persepsi dan perasaan, di mana persepsi ini merupakan suatu proses yang sifatnya pasif dan dipengaruhi oleh stimulasi fisik, anatomi, dan pengalaman masa lalu yang pemersepsi tersebut. Nah, proses persepsi ini berjalan langsung tanpa dapat dikendalikan. Di lain itu, apersepsi sendiri yang merupakan proses pengorganisasian elemen-elemen kesadaran sehingga menjadi suatu kesadaran penuh. Nah, disebut dari Wallace, dari bukunya Schultz pada tahun 2011, jika persepsi bersifat pasif dan otomatis, nah apersepsi merupakan proses yang aktif atau dapat dikendalikan suatu individu.
Nah, bagian yang terakhir ada Volcker Psychology, di mana Wundt ini mengasosiasikan Volcker Psychology ini dengan melakukan eksperimental psikologi, yaitu psikologi yang fokus penelitiannya ini menggunakan metode experimental introspection. Dan kesan itu tentu tidak tepat. Nah, akhirnya Wundt pun ternyata menganggap penting itu yang dinamakan Volcker Psychology. Nah, Wundt menganggap Volcker Psychology ini atau ilmu sosial sebagai pelengkap dari eksperimental psikologi atau ilmu alam. Nah, jika eksperimental psikologi ini menggunakan eksperimental introspection sebagai metode penelitiannya Volcker Psychology yang menggunakan analisis sejarah dan pengamatan alamiah, nah Wundt berkeyakinan bahwa pemahaman mengenai proses mental ini lebih tinggi bisa diperoleh dengan meneliti agama, kebiasaan sosial, mitos sejarah, bahasa, moral, seni, maupun hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Huleda Reski dengan NIM 2107015014040. Saya akan memaparkan materi mengenai aliran strukturalisme. Jadi, aliran strukturalisme ini merupakan aliran yang didirikan oleh Edward Bradford Titchener, yang mana ia merupakan pengikut dari Wundt. Ia mengikuti pemikiran Wundt mengenai elemen kesadaran. Namun, berbeda dengan Wundt yang berfokus kepada elemen kesadaran itu saja, Titchener ini lebih berfokus kepada struktur isi kesadaran. Nah, dalam perumusan subject matter dan tujuan psikologi, sebenarnya pemikiran Wundt dan pemikiran Titchener ini tidak jauh berbeda. Menurut Titchener, subject matter dalam ilmu pengetahuan termasuk dalam ilmu psikologi itu sama, yaitu pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman menurut orang yang pernah mengalaminya. Kesadaran dalam pandangan Titchener pun tidak jauh berbeda dengan kesadaran menurut pandangan Wundt, yaitu kumpulan pengalaman mental yang terjadi dalam suatu waktu tertentu. Yang menjadi perbedaan antara pemikiran Wundt dan pemikiran Titchener ini terletak pada perumusan tujuan psikologi. Bagi Titchener, tujuan psikologi adalah untuk menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan menganalisis strukturnya. Sedangkan menurut Wundt, tujuan psikologi adalah penyatuan elemen-elemen kesadaran menjadi kesadaran yang lebih kompleks. Seperti halnya Wundt, Titchener juga menggunakan metode introspeksi dalam penelitiannya. Namun, jika Wundt menggunakan introspeksi yang bersifat kuantitatif dan terukur, Titchener ini menggunakan introspeksi yang subjektif dan kualitatif. Untuk elemen kesadaran sendiri, Titchener ini berpendapat bahwa ada 3 elemen kesadaran yang paling penting. Yang pertama adalah sensasi. Sensasi ini merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan pada suatu objek yang ada di lingkungan. Yang kedua adalah kesan atau image. Nah, kesan atau image ini adalah elemen ide yang muncul sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tersimpan di dalam ingatan. Dan yang terakhir adalah afeksi. Nah, afeksi ini merupakan elemen emosi yang muncul dari suatu pengalaman tertentu. Seperti halnya Wundt, Titchener juga memiliki keyakinan yang sama mengenai apperception atau proses pengorganisasian elemen-elemen mental. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara keduanya. Jika Wundt berpendapat bahwa kita dapat secara aktif mengontrol asosiasi, Titchener ini justru berpendapat bahwa asosiasi antar elemen-elemen kesadaran ini bersifat mekanistik tanpa kendali dari kesadaran.
Selain itu, Titchener juga menjelaskan bahwa ada 3 masalah yang menjadi fokus dalam penelitian psikologi. Yang pertama adalah apa yang menjadi elemen-elemen kesadaran, bagaimana elemen kesadaran tersebut menyatu, dan mengapa kesadaran tersebut dapat terbentuk. Baiklah, itu saja materi mengenai aliran strukturalisme yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aliasyam. Saya salah satu anggota dari kelompok 8. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai fungsionalisme. Nah, fungsionalisme sendiri memiliki 8 karakteristik. Yang pertama yaitu menentang strukturalisme yang terlalu fokus pada kesadaran. Yang kedua, berusaha memahami fungsi kesadaran yang menganggap bahwa proses mental membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu yang praktis yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, memperluas kajian psikologi hingga ke topik seperti binatang, anak, dan abnormalitas. Yang kelima, salah satu perhatian fungsionalisme yaitu motivasi yang berpengaruh pada proses mental manusia. Yang keenam, menjadikan introspeksi sebagai metode untuk memahami proses mental dan perilaku. Yang ketujuh, fungsionalisme lebih tertarik kepada perbedaan individu daripada persamaan individu. Yang kedelapan, semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. Adapun gagasan-gagasan dari William James sendiri, yang pertama akar kesadaran, yang kedua self, dan yang ketiga emosi. Nah, kritik dan kontribusi fungsionalisme yang pertama yaitu kritik fungsionalisme. Kritik Titchener menyatakan bahwa fungsionalis sama sekali bukan psikologi karena fungsionalis sama sekali tidak tunduk pada pokok kajian dan metode strukturalisme. Yang kedua, kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme memberikan warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu paling penting dalam psikologi. Fungsionalisme juga melakukan studi terhadap balita, anak-anak, individu dengan ketidakmampuan mental. Baik, itu saja review materi fungsionalisme yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nun Ulia Keisha Pratiwi dengan NIM 2107015020883 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul behaviorisme. Yang pertama-tama yaitu behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran pemikiran psikologi yang berfokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia butuh perilaku melalui proses belajar dari Glassman dan Haddad pada 2009. Behaviorisme ini mengambil jalan yang berbeda dengan tren yang berkembang pada saat itu. Fokus pada perilaku yang sifatnya empiris tersebut dianggapnya dapat mengantarkan psikologi pada ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diakui sebagai sains. Perkembangannya, behaviorisme belum mengalami diferensiasi. Namun, menurut Greenwood 2009, semua behavioris memiliki pandangan yang serupa, yaitu perilaku yang dapat diamati merupakan subjek matter ilmu psikologi. Dan kalaupun terdapat perbedaan, hanya pada isu-isu tertentu saja. Pada tahun 2017, Graham menyampaikan ada 3 klaim kebenaran dari behaviorisme. Yang pertama, psikologi bukan merupakan science of mind, tapi science of behavior. Yang kedua, behaviorisme menjelaskan perilaku karena faktor-faktor eksternal, bukan karena faktor internal seperti motivasi, pikiran, dan lain-lain. Dan yang ketiga, behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, kemunculan behaviorisme sendiri sebenarnya tidak lepas dari pengaruh fungsionalisme McCattle William James yang bukan hanya mempelajari fungsi kesenian tetapi juga sudah mulai mempelajari perilaku. Hargenhan 2009. Fungsionalisme sudah mulai membawa psikologi pada hal-hal yang sifatnya praktis dalam kehidupan sehari-hari
Selain itu, menurut Harganhan 2009, sebagai penganut fungsionalisme, memang sudah berusaha melakukan penelitian tanpa menggunakan metode introspeksi, suatu metode yang dipakai oleh pengikut strukturalisme fungsionalisme. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan behaviorisme. Menurut Schultz and Schultz 2010, behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap dan periode Watson merupakan tahap awal dan 3 dari tahapan perkembangan aliran behavioristik tersebut. Pada tahap yang pertama yaitu behaviorisme Watson, tahapan yang kemudian disebut behaviorisme radikal adalah tahapan awal terbentuknya behaviorisme sampai dengan tahun 1930-an. Pada tahap pertama ini sangat radikal, yaitu hanya fokus pada perilaku yang mati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Greenwood 2009. Menurut Mills 1998, behaviorisme pada tahapan awal umumnya memiliki pandangan yang sama, yaitu mereka menolak bahasan kondisi mental psikologi pada perilaku behavior, bukan pada pikiran atau mind. Menilai bahwa penggunaan metode introspeksi dalam psikologi sebagai langkah yang keliru, mereka pun sebagiannya meyakini bahwa hukum-hukum perilaku yang diperoleh bisa langsung dilegalisir untuk semua manusia, dan metode eksperimen merupakan langkah yang tepat dalam memperoleh pengetahuan dan mengenai perilaku manusia. Tahap kedua yaitu neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme ini bersumber dari gagasan Tolman, Hull, dan Skinner pada tahun 1930 sampai 1960-an. Pada tahap ini sudah ada pengaruh logikal positif. Pandangan sudah mengakui adanya 2 jenis sains, yaitu sains empiris dan sains rasio. Harganhan 2009. Pada tahap kedua behaviorisme ini sudah mengakui kontribusi faktor kognitif. Misalnya sudah menyebutkan faktor tujuan adanya intervensi variabel yang berpengaruh terhadap perilaku, sedangkan Skinner menyebutkan adanya hubungan fungsional antara stimulus dan respon. Yang terakhir yaitu sosio-behaviorisme yang digagas oleh Albert Bandura dan Rotter pada tahun 1960 sampai 1990-an. Bandura mengkritik behaviorisme radikal yang menganggap hubungan antara perilaku dan lingkungan bersifat deterministik. Ia menawarkan social learning, teori yang meyakini terjadinya interaksi antara perilaku kognitif dan lingkungan, serta perilaku manusia bisa diperoleh melalui modeling. Bandura 2016. Selain itu, Bandura menyampaikan gagasannya mengenai perlunya konsep efikasi diri dalam mendorong suatu perilaku. Sedangkan Rotter menyampaikan gagasan mengenai locus of control, itu pentingnya persepsi mengenai hubungan antara pelaku dan penguatan. Selanjutnya, behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku dan menganggap teori yang dicapai yang bisa dilegalisir terhadap semua perilaku. Tokoh-tokoh yang termasuk pengangkut behaviorisme radikal ini antara lain Ivan Petrovich Pavlov dalam tahun 1849 sampai 1936, John Brodus Watson pada tahun 1878 sampai 1958, dan Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1898, dan Vladimir M. Bakhtreev pada tahun 1857 sampai 1927. Neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logikal positif. Logikal positif di sini mengacu pada pikiran yang disampaikan oleh para filsuf di Vienna pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa rumusan teoritis harus bersumber dari pengalaman empiris dan dapat dijelaskan fakta-fakta empiris. Bagi mereka, sebuah pernyataan teoritis bisa dikatakan benar jika diverifikasi oleh hasil penelitian eksperimen ataupun pengamatan empiris. Logikal positif meyakini adanya 2 jenis sains. Pertama, sains empirik atau empirisme, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta empiris. Sains teoritis atau rasionalisme, yaitu penjelasan-penjelasan rasio terhadap hasil pengamatan. Harganhan 2009. Selanjutnya, sosio-behaviorisme. Menurut Albert Bandura pada tahun 1925 sampai sekarang mengkritik terhadap behaviorisme, khususnya behaviorisme yang radikal. Menurutnya, behaviorisme tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia. Bagi Bandura, faktor personal seperti kepribadian, lingkungan, dan perilaku atau sama lain saling berinteraksi. Bandura menyebutkan 3 kapasitas manusia yang memengaruhi pemerolehan perilaku, yaitu kemampuan untuk mengamati perilaku dan kemampuan untuk melakukan pemrosesan kognitif terhadap hasil pengamatannya, dan kemampuan melakukan pengaturan diri atau self-determination.
Teori lain dikembangkan oleh Bandura adalah efikasi diri, yaitu self-effication. Teori efikasi diri dikembangkan oleh Bandura dalam rangka membantu proses perubahan perilaku. Menurut Julian B. Rotter pada tahun 1916 sampai sekarang, jika Bandura mengembangkan efikasi diri yang menyatakan adanya keyakinan mengenai kemampuan diri sendiri yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, Rotter justru mengembangkan teori locus of control yang menyatakan adanya keyakinan manusia mengenai kekuatan yang mengendalikan diri kita. Menurut Rotter, perilaku manusia umum diakui dan dipengaruhi oleh penguatan atau reinforcement. Persepsi manusia terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan tersebut merupakan salah satu faktor penting. Umum, orang yang mempunyai persepsi bahwa hubungan antara perilaku dan penguatan itu tidak bergantung pada diri sendiri, tapi bergantung pada faktor lain seperti senasib atau kekuatan lain yang disebut memiliki external locus of control. Sedangkan orang yang mempunyai persepsi bahwa hubungan antar perilaku dan penguatan tersebut bergantung pada dirinya disebut orang yang memiliki internal locus of control. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi behaviorisme. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.